Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak cerdas sekalian, kembali lagi bersama Pak Guru di Momo Edukasi Channel pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita pada pembelajaran 4. Pak Guru doakan agar kalian selalu sehat walafiat dan tak lupa untuk selalu mensyukuri nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Masih ingatkah kamu peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Perhatikanlah gambar pada cuplikan. Para nelayan Panti Ngerenehan, Gunung Kidul, Yogyakarta, kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari. Melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan penangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya, sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan menangkap ikan. Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Lalu, kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama. Perhatikanlah gambar di atas. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan itu kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Anak cerdas sekalian, setelah membaca teks bacaan tadi, selanjutnya kita akan mencari dan membuat daftar hal-hal penting yang kita ketahui dan kita temui pada setiap paragraf di dalam bacaan yang telah disajikan tadi ya. Nah, perhatikan daftar hal-hal penting yang kita ketahui. Pada paragraf 1, hal-hal penting dari bacaannya antara lain
Para nelayan dan pembeli ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Yang berikut adalah tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Dan yang berikutnya adalah para pembeli adalah para pedagang yang akan menjual kembali ikan kepada para konsumennya. Paragraf kedua, hal-hal penting dari bacaan adalah ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, para nelayan tidak dapat melaut sehingga nelayan tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Paragraf ketiga, hal-hal penting dari bacaan adalah para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Terus mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Berikutnya adalah mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya. Dan paragraf yang terakhir adalah paragraf keempat. Hal-hal penting dari bacaannya adalah kehidupan para nelayan diwarnai serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Dan berikutnya adalah perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah daftar hal-hal penting yang kita sudah temukan pada setiap paragraf dalam teks bacaan tadi. Anak cerdas sekalian, kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan yang di dalam masyarakat melibatkan interaksi atau hubungan antara individu, kelompok, dan kehidupan sosialnya. Apa saja yang terjadi dalam sebuah kegiatan pelelangan ikan? Simaklah bacaan berikut ini. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan, penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang. Lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja, karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain
yang membutuhkannya. Anak cerdas sekalian, setelah sama-sama kita mengamati teks bacaan tentang kegiatan pelelangan ikan, Pak Guru harapkan agar kalian dapat menentukan peran setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Di antaranya ada nelayan, juru lelang, pedagang, dan buruh kuli. Demikian video pembelajaran tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita di pembelajaran 4. Semoga bermanfaat bagi kalian sekalian. Kita jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa ya untuk di like, share, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian bisa terhubung atau mendapatkan pemberitahuan terbaru di video-video pembelajaran Momo Edukasi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.